Topik yang menarik, yang begitu diminati oleh banyak orang, tentu topik yang satu ini, yaitu bagaimana supaya menjadi kaya. Bukan hanya kaya, tapi jadi kaya raya. Kalau ditanya semua orang, apakah rindu menjadi orang kaya? Tentu dan pasti jawabannya, pasti semua rindu bagaimana menjadi kaya. Tetapi untuk menjadi kaya, tidak segampang kita mengucapkannya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, lalu secepat itu kita ucapkan, oh saya akan kaya, saya pasti kaya. Lalu kekayaan itu dengan sendirinya datang atau terjadi. Kaya bukan juga nasib. Kaya juga, menjadi kaya juga bukanlah sebuah takdir. Tetapi boleh saya katakan kaya itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Bapa kita adalah Bapa pemilik segala-galanya. Dia pemilik atas langit, bumi, dan segala isinya. Jadi kalau kita punya Tuhan yang kaya, punya segala-galanya, Bapa kita punya segala-galanya, masakan kita, anak-anaknya, tidak menjadi pewaris dari apa yang dimiliki oleh Bapa kita sendiri. Itu artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kita itu menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita, anak-anaknya, akan diberkati sampai berkelimpahan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan menjanjikan kita menjadi orang-orang yang diberkati sampai berkelimpahan. Tentu kita jangan gila-gila hanya kepingin untuk kaya dan menghalalkan segala cara. Tapi percayalah kalau Bapa kita, Tuhan yang kita sembah, menjanjikan kita, anak-anaknya menjadi pewaris milik kepunyaannya, tentu Dia Bapa yang sangat baik mengajari kita bagaimana kita dapat memperoleh akan hal itu. Memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anaknya yang kaya. Karena jadi orang miskin itu ternyata gak enak. Jadi orang miskin itu menyedihkan. Terkadang kita dipandang hina dan rendah. Nah, kalau orang memandang kita hina dan rendah oleh karena kemiskinan yang kita miliki, tentu ini juga akan berpengaruh kepada Bapa yang kita sembah. Orang-orang bisa terkadang ragukan kenapa dia punya Tuhan dan Bapa yang kaya tapi dia miskin, melarat, berkekurangan. Ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan yang mereka sembah itu tidak sanggup menolong dan memberkati? Ataukah Tuhan mereka itu punya rencana dan kehendak yang lain? Atau mengizinkan ini semua terjadi? Tetapi yang umumnya orang berpikiran, kalau Tuhan mereka itu kaya, Bapa mereka itu kaya, mengapa mereka anak-anaknya jatuh miskin? Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita buka hati, kita dengar firman Tuhan, tuntunan Tuhan atas kita anak-anaknya, supaya lewat hidup kita dan apa yang kita punya, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukankah firman-Nya berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang ada padamu. Nah, untuk menjadi kaya itu, Tuhan sudah memberikan tuntunan, bimbingan, arahan untuk bisa kita lakukan dan kerjakan, mencapai, meraih kekayaan yang Bapa kita miliki. Yang pertama, bahwa untuk menjadi kaya itu, kita harus pahami, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jadi jangan pernah kita salah mengerti dan memahami bahwa kita menjadi kaya itu adalah karena kekuatan kita semata-mata. Adalah karena usaha kita semata-mata. Tapi ingat, kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Sebab kalau kita nggak diberkati Tuhan, katakanlah dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kemampuan untuk meraih kekayaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kekayaan itu. Jadi berkat Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita untuk meraih kekayaan itu. Kejadian 22 ayat 35 dikatakan, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jelas dikatakan Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia menjadi kaya. Jadi katakan Tuhan yang memberkati Ishak, Tuhan yang memberkati Abraham, Tuhan yang memberkati Yakub, sehingga mereka menjadi kaya. Walau ada orang kaya tidak mengakui bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan mereka kaya, tinggal menunggu waktunya. Suatu saat kelak Tuhan ambil kekayaan itu dan dia akan menderita. Dia akan menderita. Menderita kengerian, menderita kekurangan. Bahkan sekalipun dia mengalami kekayaan itu, tetapi Tuhan tidak kasih karunia untuk menikmati apa yang dia miliki, itu juga penderitaan yang amat dalam. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Amsal 10 ayat 22, lebih jelas di sini dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi mari saudaraku percaya, kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan kekayaan, pintu-pintu jalan berkat akan dibukakan. Usaha pekerjaan yang sedang kita kerjakan hari-hari ini
pekerjaan sekecil dan sehina apapun itu menurut ukuran manusia, kalau Tuhan sudah memberkatinya, maka kita akan memperoleh kekayaan dari pekerjaan dan usaha itu. Mari semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak berdoa minta tuntunan pimpinan Tuhan. Minta kekuatan, hikmat, kemampuan Tuhan mengelola apa yang sedang kita kerjakan. Maka kita akan meraih, menerima kekayaan di balik apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia menjadi kaya menurut firman Tuhan. Kerja keras. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kerja keras, rajin akan membuat kita menjadi kaya. Jadi kita akan bekerja keras, mengelola, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Bahwa orang malas itu akan menuai kemiskinan. Orang yang lamban akan membuat miskin. Orang malas kan miskin. Tapi orang yang rajin, orang yang bekerja keras akan menjadikan dia kaya. Tuhan memberikan kita 6 hari dalam bekerja. 1 hari diminta oleh Tuhan untuk kita persembahkan secara khusus. Untuk kita berhenti dari apa yang kita sedang kerjakan. Tapi Tuhan memberikan kita banyak waktu-waktu untuk bekerja. Terkadang banyak orang menggunakan seluruh waktu itu bekerja dan melalaikan Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Atau bahkan ada orang Senin sampai Sabtu dia bermalas-malasan. Justru Minggu dia bekerja. Dengan alasan di hari Minggulah kesempatan menuai keuntungan yang besar. Katakanlah dia sedang berjualan, dia tarik angkot atau kerja di perusahaan ditawari 2-3 kali lipat gaji. Terkadang hari-hari yang khusus yang Tuhan minta kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Terkadang kita pakai juga untuk bekerja. Hari-hari untuk bekerja, kita tidak pakai untuk bekerja. Tapi kita bermalas-malasan. Namun bukan berarti hanya hari Minggu kita datang kepada Tuhan beribadah, itu hari yang khusus. Hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Namun persekutuan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh hari, jam, detik. Kita tetap persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan saat kita bekerja juga kita harus mempersembahkan hidup kita, pekerjaan kita, hari-hari kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gunakan hari-hari itu dengan baik. Banyak orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Kesaksian hidup mereka itu bagaimana mereka menggunakan waktu itu dengan sangat maksimal. Waktu itu dengan efektif. Hampir tidak ada waktu yang dibiarkan berlalu dengan sia-sia tanpa menghasilkan sesuatu. Bahkan waktu-waktu istirahat mereka pun banyak dipergunakan untuk bekerja.
untuk memikirkan kemajuan perkembangan apa yang sedang dia kerjakan. Mari bekerja keras. Yakub seorang pekerja keras menggembalakan domba mertuanya Laban. Wow, dia bekerja 21 tahun. 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, 7 tahun bekerja untuk mendapatkan bonus bagi dia. Wow, seorang pekerja keras. Kita lihat Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi seorang perdana menteri di Mesir, dan dia menjadi kaya raya. Dia juga adalah seorang pekerja keras. Salomo juga seorang pekerja keras. Musa seorang pekerja keras. Ayub seorang pekerja keras. Nah, untuk itu saudaraku, jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Gunakan waktu seefektif mungkin. Gunakan waktu-waktu itu dengan maksimal. Yang ketiga, kata firman Tuhan untuk menjadi kaya, murah hati. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi ternyata rahasia yang ketiga untuk menjadi kaya itu murah hati. Tidak pelit, tidak kikir, tapi murah hati. Pemberi. Jadi ternyata orang yang memberi hukumnya itu bukan semakin berkekurangan, tapi semakin diberkati. Hartanya, apa yang dia punya bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Nah, ini prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Nah, prinsip dunia beda. Prinsip dunia beda. Justru kita semakin menyimpan dan menyimpan terus. Susah untuk memberi. Bahkan sulit untuk melepaskan sedikit dari apa yang dia punya. Nah, itu dunia. Makanya orang yang tidak memahami firman, semakin kaya dia terkadang semakin kikir. Semakin pelit. Terkadang pemberian orang yang paling susah lebih besar dari pemberiannya. Padahal orang susah hanya itu miliknya. Seperti seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sorotan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, pemberian janda ini adalah pemberian yang terbesar. Memang kalau dibandingkan nilainya dengan apa yang diberikan oleh banyak orang, mungkin secara nilai dia terendah. Tetapi Tuhan melihat karena hanya itu satu-satunya miliknya, hartanya, apa yang dia punya. Sementara orang lain memberi dari sisa-sisa atau sepersekian dari apa yang dia punya. Yesus berkata, pemberian janda ini pemberian yang terbesar. Jadi ternyata hukum memberi ini, hukum murah hati ini bukan membuat kita semakin berkekurangan, tetapi justru membuat kita semakin diberkati, semakin kaya. Saya ambil salah satu contoh, ibarat kita seperti menabur benih. Katakanlah kita sedang menanam padi. 1 biji padi kita tanam. Maka hasilnya yang akan kita tuai bukan sebiji padi. Bisa ratusan ribuan biji
Demikianlah hukum dalam memberi. Memberi bukan menerima sesuai dengan nilai yang kita beri, tapi bisa berkelimpahan, berlipat-lipat kali ganda. Itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata alasan karena kita berkekurangan, kita miskin, kita susah, sehingga kita tidak mampu memberi. Mari memberi murah hati. Sebab dengan cara itu kita akan semakin diberkati Tuhan. Kita akan menjadi semakin orang yang kaya. Minimal kaya memberi, kaya murah hati. Tapi percayalah, kaya secara jasmani pun akan menjadi milik dan bagian kita. Jangan kikir, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Apalagi dengan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, memperhatikan hamba-hamba Tuhan, orang-orang miskin, yatim piatu, janda-janda, orang-orang yang berkekurangan. Mari kita buka hati. Kita tidak akan semakin berkekurangan. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang memberi dalam kekurangannya tapi menuai mujizat dari Tuhan. Seperti janda di Sarpat, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tapi dia mampu memberi roti, memberi minum. Nabi Elia, tapi janda itu bukan kekurangan, janda itu bukan kelaparan, janda itu tidak mati, janda itu tidak punya makanan, tapi berlimpah-limpah. Selalu ada makanan, selalu ada makanan, selalu ada minyak, selalu ada tepung, terus menerus. Sampai musim hujan Tuhan kirim ke daerah itu kala itu. Jadi saudaraku yang terkasih, mari murah hati. Sebab dengan murah hati memberi, kita semakin diberkati Tuhan. Yang keempat, rahasia menjadi kaya dalam Alkitab. Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang keempat, rahasia menjadi kaya. Yang keempat, harus pintar mengelola. Pintar mengelola keuangan. Tidak boros. Tidak berpoya-poya. Tidak menggunakan uang bukan pada tempatnya. Pintar mengelola, menabung. Siapa menyimpan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. 4 rahasia ini, bila kita terapkan dalam kehidupan kita, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kita yang tadinya berkekurangan akan diberkati. Kita yang tadinya miskin akan menjadi kaya. Oh, itu firman. Itu firman. Tuhan menggenapi firman-Nya. Sejauh mana kita mempercayai firman, melakukan firman, mempraktekkan firman, firman itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, banyak berdoa, baca firman Tuhan, rajin beribadah. Setiap kita bekerja, serahkan hidup kepada Tuhan. Apa pekerjaan kita, usaha kita, semua tanaman ternak kita, doakan, serahkan ke Tuhan.
Sebab berkat datangnya dari Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Katakanlah dia menjauhkan penyakit-penyakit dari ternak kita. Dia menjauhkan kekeringan hama dari tanaman kita. Dia beri kita kesehatan. Tuhan beri kita hikmat dalam mengelolanya. Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua tadi kerja keras, rajin. Yang ketiga murah hati. Jangan kikir, jangan pelit. Pergunakan apa yang kita punya. Harta kita, milik kita, kekayaan kita. Untuk memuliakan Tuhan. Menjadi saluran berkat. Semakin kita menjadi saluran berkat. Saluran berkat datang kepada kita juga akan semakin Tuhan perbesar. Dan yang keempat, pintar mengelola. Pintar mengelola. Jangan boros, jangan berpoya-poya. Pergunakan harta kita kepada hal-hal yang baik, bukan kepada yang sia-sia. Terlebih-lebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kekayaan akan menjadi milik kita, milik saya, milik saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Shalom.